Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita dimudahkan untuk berkumpul hadir di salah satu daripada majelis ilmu. Semoga majelis yang kita adakan ini termasuk dari majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita ucapkan kepada Syekh Dr. Malik, terima kasih, jazakumullah khairan ala hudurikum, atas kehadiran beliau ke sekolah kita. Semoga ini menjadi motivasi bagi adik-adik sekalian untuk bisa semangat terus belajar, memahami agama, menghafal Al-Quran. Di awal acara, Syekh ingin kita mendengarkan salah satu daripada murid wisudawan kita yang sudah kemarin diwisuda untuk membacakan salah satu daripada hafalannya di juz 30 kepada Ananda Syakir. Iya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخفى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقحبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Silakan ada. Baik. Jazakumullah khairan kepada Ananda Syakir yang sudah membacakan hafalannya, yaitu surat Abasa. Dan ini mudah-mudahan untuk yang sudah wisudawan pula untuk tetap menjaga hafalannya. Yang kemarin sudah ikut wisuda itu tetap menjaga hafalannya, yang belum ya tetap semangat untuk menghafal Al-Quran dan juga tetap menjaga hafalannya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mendengarkan kepada nasihat Syekh Dr. Malik Hussein Sya'ban hafizahullah taala dan tentang nasihatnya tema kita tentang nasihat bagi para penghafal Al-Qur'an. Fa ila Syekh falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس مع وجوه أقبلت على كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتعلما، فهذا هو أفضل الأعمال وخيرها. Syekh Hafizahullah Ta'ala memulai nasihat di pagi hari ini dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah isinya adalah himbauan untuk bertakwa, kemudian himbauan agar menjaga diri daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya juga himbauan agar kita senantiasa memberikan atau mengeluarkan kata-kata yang indah, qaulan sadida. Dengan demikian Allah akan memperbaiki segala amal kebaikan kita. Dengan demikian Allah akan mengampuni segala dosa kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir khutbatul hajah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menutup dengan memberitahukan bahwasanya kita hendaknya menjauhi perkara yang baru, karena perkara yang baru itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu akan masuk ke dalam neraka. Selanjutnya Syekh mengatakan ini termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala karena beliau bertemu dengan wajah-wajah yang mana selalu semangat untuk menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan ini adalah termaksud dari amalan yang paling baik. Ini termaksud daripada amalan yang paling baik, menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Nasihat Syekh adalah kepada kita ini termaksud daripada amal yang paling baik. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير الناس هو الذي يعلم القرآن وخير الناس هو الذي يتعلم القرآن. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka dari hadis ini kita mengambil pelajaran sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari kitabullah yaitu Al-Qur'an dan yang mengajarkannya, menjadi guru ngaji, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan muridnya membaca Al-Qur'an. Ini termaksud daripada amalan yang paling baik dilakukan oleh manusia. فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. Dan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara siapa? Perantara malaikat Jibril yang penuh amanah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأول من حفظ القرآن هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد كان ينزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي بالآيات من القرآن الكريم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لجبريل وهو يقرأ، ثم بعد ذلك يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini metode yang paling bagus yang diberitahukan oleh Syekh
tentang menghafal Al-Quran sebagaimana Nabi kita adalah orang yang pertama kali menghafal Al-Quran. Ketika ditanya siapa yang pertama kali menghafal Al-Quran, maka jawabannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Quran? Pertama, Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril membacakan beberapa ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dengarkan. Pertama malaikat Jibril membacakan, Nabi kita mendengarkan, setelah itu dihafalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia hafal, dia setorkan bacaan tersebut kepada siapa? Kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ini cara hafalan dalam cara metode menghafal Al-Quran sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita. Pertama dibacakan oleh guru, kemudian murid mendengar, murid menyetorkan kepada guru. Nah, ini cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara yang baik dalam menghafal Al-Quran. وهذه هي نفس الطريقة التي علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه القرآن، وعلم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا بهذه الطريقة، وعلم الصحابة التابعين أيضا القرآن بهذه الطريقة، وهكذا علم المسلمون سلفا تعلموه خلفا عن سلف بهذه الطريقة حتى وصل إلينا. Ini cara yang sama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian setelah demikian pula sahabat mengajarkan Al-Quran kepada tabi'in. Selanjutnya dan seterusnya. Cara yang sama yang digunakan mereka kaum salaf. Kaum salaf adalah generasi-generasi terdahulu, yaitu sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini cara mereka dalam menghafal Al-Quran, yaitu ditalkin, dibacakan, didengarkan, kemudian disetorkan. وهذه الطريقة هي المعروفة بطريقة التلقي، تلقي القرآن الكريم. Dan ini nama daripada cara penghafalan Al-Quran yang tadi disebut dengan talaki. Namanya adalah talaki. Cara penghafalan demikian dari guru, kemudian dibacakan kepada murid, murid menyetorkan hafalan kepada gurunya. Ini disebut dengan metode talaki. ولا يمكن تعلم القرآن الكريم إلا بهذه الطريقة. Dan tidak mungkin, kata Syekh, mempelajari Al-Quran kecuali dengan menggunakan cara ini, yaitu metode talaki. فأنت لو تعلمت قواعد اللغة وتعلمت النحو وتعلمت طريقة الكتابة والرسم، يعني اللغة العربية، ثم قيل لك اقرأ في القرآن، فلن تستطيع أن تقرأه القراءة الصحيحة، لأنه لا يمكن أن يقرأ القرآن إلا بأن يؤخذ بطريقة التلقي التي شرحناها لكم. Walaupun kita sudah mempelajari ilmu nahwu, saraf, ini adalah ilmu kaidah dalam pelajaran bahasa Arab. Namun ketika kita diminta untuk membaca Al-Quran, kita tidak mungkin bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar kecuali kita sebelumnya sudah menggunakan metode talaki. Jadi tidak dengan semata-mata kita sudah mempelajari kaidah bahasa Arab, saraf atau nahwu, dengan demikian kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Tidak, kecuali kita sebelumnya sudah menggunakan metode talaki. Maka dengan demikian inilah cara yang benar, yang baik agar kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أن تعقد المجالس وأن تفتح المدارس التي تعنى بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه. Dengan demikian termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah banyak kita melihat sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, pondok-pondok yang menggunakan metode demikian untuk mempermudah para siswa, murid, belajar untuk menghafal Al-Quran. وأقول مخاطبا المدرسين والمدرسات بأن هؤلاء الأبناء أمانة في أعناقنا.
فلا بد أن نحرص نحن ابتداء على تحسين تلاوتنا، وأن نقرأ على القراء المتقنين، وأن نكثر من سماع وتطبيق لمشايخ القراء الذين عرفوا بالقراءة المجودة حتى نعلم أبناءنا القراءة تعليما صحيحا. Selanjutnya, Syekh memberikan nasihat khusus untuk para pengajar, ustadz maupun ustazah, untuk bisa menggunakan metode demikian. Kemudian hendaknya memperbanyak mentalkin bacaan kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya nasihat untuk para guru agar memperbanyak mendengarkan tilawatul Quran yang mujawwadah, yang bagus dalam bacaan tajwidnya. Para qurra, para pembaca Al-Quran, para imam yang bagus tajwidnya, hendaknya kita terus memperbanyak bacaan demikian, memperbanyak mendengarkan bacaan yang bagus tajwidnya, agar kita bisa mentalkin kepada anak-anak kita dengan bacaan yang benar. ولذلك نجد أن كثيرا من الناس لا يهتم في القراءة إلا بالصوت، فإذا سمع أحدا يقرأ القرآن بصوت حسن فيظن أن هذا هو المطلوب، وأن هذا هو القارئ الذي يعني يتبع في قراءته، وهذا ليس بصواب. فكثير من الناس يستمع إلى قراءة القراء، وخاصة الذين يصلون بالناس في صلاة التراويح أو صلاة القيام، ثم بعد ذلك يبدأ يقلدونهم طمعا في حسن الصوت، وهذا ليس هو المطلوب. فالذي يقرأ في الصلاة يعتريه التعب، يعتريه الإجهاد، لا بد أن يخل في أحكام التجويد. Kita melihat sekarang kebanyakan kita lebih mengutamakan imam bacaan-bacaan yang bagus suaranya, bukan yang bagus tajwidnya. Dan ini bukan cara yang benar untuk mempelajari bacaan Al-Quran yang benar. Jadi kalau ingin kita mempelajari bacaan kita agar bacaan kita tersebut termaksud dari bacaan yang benar dalam hukum tajwidnya, maka yang kita utamakan bukanlah bagus suara daripada syekh atau qari'nya, tapi tentang ilmu tajwidnya. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, kebanyakan kaum muslimin banyak mengikuti imam-imam yang bacaannya di dalam salat tarawih, qiyamul lail, yang mana bacaan tersebut kebanyakan para imam membacanya dengan bacaan yang cepat. Tidak lambat, kurang jelas dalam bacaan tajwidnya. Maka ini merupakan cara yang salah untuk memperbaiki bacaan. Maka nasihat Syekh, kalau memang ingin memperbaiki bacaan, maka dengarkanlah bacaan para imam-imam yang lambat, yang bacaannya jelas tajwidnya. وهناك ما يسمى بمشاهير القراء في العالم الإسلامي، قراء مشهورون مشهود لهم معروفون، مثلا كالشيخ محمد خليل الحصري أو الشيخ محمد صديق المنشاوي. Dan kita sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa syekh yang sudah direkomendasikan para imam bacaannya. Salah satunya yaitu tadi sebagaimana nama syekh yang disebut atau qari yang disebut Al-Husari, dan yang lainnya yang bacaannya bagus, yang bisa kita jadikan contoh untuk memperbaiki bacaan kita. وهناك مصاحف كثيرة سجلت في مجمع الملك فهد في المدينة النبوية للشيخ الحذيفي والشيخ محمد أيوب وغيرهم من المشايخ المتقنين، فمثل هذا يحرص على المداومة على استماعه والاستفادة منه. Dan kita juga mendapatkan di zaman kita sekarang kemudahan untuk memperbaiki bacaan, salah satunya rekaman suara daripada Syekh Al-Hudhaifi di imam di Masjid Nabawi, yang bagaimana bacaan beliau ini sangatlah bagus untuk kita ikuti, kita pelajari untuk memperbaiki bacaan tajwid kita. Wa aqul hadha kulluhu la yakfi. فهناك شيء اسمه التجويد المصور، يعني نسمع ونرى، وهذا موجود الآن على اليوتيوب،
وهذا هو الذي نتعلم منه التعليم الصحيح. Tapi dengan mengandalkan rekaman-rekaman suara daripada imam itu tidak cukup. Kata beliau, sekarang sudah ada aplikasi yang mana memudahkan kita untuk memperbaiki bacaan, yaitu dengan aplikasi mengetahui bacaan yang benar daripada, wallah alam, anak pribadi secara ini kurang tahu juga, tapi kata Syekh mengatakan ini ada aplikasi yang sudah dibuat untuk mempermudah kita mendengarkan bacaan yang benar, yaitu kita tahu mana bacaan yang salah, mana bacaan yang benar. Ketika kita membacakan bacaan, nanti dari aplikasi tersebut bisa membenarkan bacaan kita atau memberitahukan di mana letak kesalahan bacaan Al-Quran kita. وفائدة يعني النظر في الفيديوهات المصورة هذه أنك تأخذ التلقي. صحيح أنه إذا أخطأت لن يصوبك، لكنك ستستفيد طريقة القراءة، الحركات التي تكون بالشفتين. Dan dari aplikasi tersebut kita bisa mengambil pelajaran talaki. Kita bisa mengikuti, walaupun memang aplikasi tersebut dia tidak bisa membenarkan bacaan kita, tapi kita bisa mengambil cara talaki, dan itu sudah banyak di-upload di YouTube. فمثلا لما ننطق الهمزة مفتوحة، إذا نظرت إلى القارئ فإنه سيقول انظروا إلي، يفتح شفتيه. إذا كانت مضمومة سيقول سيضم شفتيه. وإذا كانت مكسورة سيقول سيكسر الشفة السفلى. طبعا لماذا أنبه على هذا؟ لأن هذا ليس موجود في لغتكم في بهاسة إندونيسيا، فلا بد أن نتعلم هذا تعلما صحيحا دقيقا. Dari aplikasi ini yang sudah kita dapatkan di YouTube, ini benar-benar mengajarkan pelajaran yang detail. Ketika harokat dari huruf tersebut A, maka apa yang tadi kita lihat aplikasi tersebut akan membuka mulutnya jelas untuk melafadzkan bacaan harokat A. Ketika huruf tersebut berharokat dhammah, maka dia akan menunjukkan kepada kita gambar yang jelas dengan pengucapan Kemudian ketika huruf tersebut berharokat I, maka dari gambar tersebut pula akan terlihat jelas pengucapan I. Nah, ini kita harus mempelajarinya dengan pengucapan yang benar, karena dalam ucapan atau bahasa Indonesia kita ini tidak ada pengucapan yang jelas seperti itu antara A, I, dan U. Dan ini hanya tidak terdapat di bahasa Indonesia, dan memang cara mempelajarinya hanya dengan cara talaki. وأنت إذا وقفت أمام المرآة وتكلمت بلغتك فلن تجد أنك يعني تفتح بهذه الطريقة أو تضم بهذه الطريقة أو تكسر بهذه الطريقة، فهذا يعني لا بد من تعلمه لقراءة القرآن الكريم. Dan kalau kita sekiranya berdiri di depan cermin, kemudian kita mengucapkan A, I, U, sesungguhnya kita tidak bisa mengucapkannya dengan cara yang benar secara sendiri, melainkan dengan cara sebelumnya belajar. Maka dengan cara belajar metode talaki itu akan memudahkan kepada kita untuk pengucapan bacaan yang benar sesuai dengan tajwid. وهذا سماه يعني كبار القراء كابن الجزري وغيره رياضة، لا بد من رياضة الفك، هذا الحنك. قال رحمه الله: وليس بينه وبين تركه، يعني ليس بين الإنسان وبين ترك التجويد سوى رياضة امرئ بفكه. لا بد أن يمرن ويدرب الفك على كيفية نطق الحروف والكلمات. Nah, setelah kita mengetahui cara membaca yang benar, kita terus latihan. Ini disebut dengan riyadhah, yaitu olahraga mulut.
Jadi ketika kita sudah tahu cara membaca bacaan yang benar, a, i, u, terus kita latihan. Kita latihan dengan membuka rahang kita dengan pengucapan yang benar, a, i, u. Sebagaimana Imam Al-Jazari mengatakan, ini tidak mungkin bisa ditinggalkan, yaitu latihan tersebut hendaknya terus kita lakukan agar kita dalam bacaan Al-Quran bisa membacanya dengan benar. وأعطيكم مثال الاستعاذة. لو قلت لكم استعيذوا الآن ستقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يكون هناك حركات كثيرة في الشفتين، لكن القراءة الصحيحة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظ، كان هناك ضمة، كان هناك فتحة، كان هناك كسرة. لا بد أن توافق الحركات هذه يعني حركات الشفتين توافق النطق بهذه الحركات. Syekh memberikan salah satu daripada contoh. Kalau kita sudah terbiasa dengan olahraga mulut tadi dalam pengucapan harokat yang jelas, kalau kita hanya membaca ta'awud dengan bacaan yang tidak membuka mulut, contohnya demikian. Rabbama tulki maratan ukhra, ini al-misal al-khatab. Baik, Syekh memberikan kepada kita contoh bagaimana cara membaca yang salah tadi ketika mulut tersebut tidak dibuka. Sebagaimana mungkin kita sudah ketahui, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ta. Ya. Ketika pengucapan tersebut itu tidak jelas, tidak dibuka, huruf harokatnya a tidak dibuka lebar, kemudian i tidak dilebarkan juga, kemudian u tidak dimonyongkan, maka bacaan kita tersebut dikategorikan bacaan yang salah. Maka hendaknya ketika kita ingin baca Al-Quran, bukalah huruf tersebut sesuai dengan harokatnya ketika itu. Ketika harokatnya fathah, maka kita buka mulut kita a. Ketika harokatnya kasroh, kita lebarkan bibir kita menjadi i. Ketika harokatnya dhammah, maka kita monyongkan bibir kita menjadi u. ولا بد أن ننتبه إلى أن كثيرا أن اللغة الأصلية تؤثر على النطق، فلا بد أن ننتبه لهذا. يعني مثلا الشيطان كيف تكتبونها بالبهاسة الأندونيسية؟ كيف تكتب؟ أي تها ولا ها أو؟ البعض يكتبها أو، صحيح؟ فهذا يؤثر بحيث يقول الشيطان، لكن هو الشيطان. نعم. Perhatikan, membaca Al-Quran itu daerah di mana kita tinggal, negeri di mana kita tinggal, itu ternyata mempengaruhi bacaan kita. Dan contoh di dalam bahasa Indonesia, tulisan syaitan, bagaimana latinnya? S-Y-A-T-H-O. Kebanyakan di antara kita menulisnya dengan O, T-H-O, dan kebanyakan kita ketika membaca syaitan, membaca syaitan, to, menggunakan O, padahal dia harus syaitan. Dia tidak diucapkan dengan ucapan O. Nah, maka sekali lagi, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, maka menggunakan metode talaki ini adalah metode yang benar untuk mengetahui mana bacaan yang salah dan mana bacaan yang benar. طيب الآن نقرأ الفاتحة سويا. أنا أقرأ وأنتم ترددون حتى ينتبهوا. Perhatikan sekarang Syekh. Nah, ini sangat merupakan faidah juga untuk kita. Sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh memberikan contoh membaca surat Al-Fatihah. Syekh membaca, adik-adik dan para hadirin semuanya diharapkan untuk bisa mengikuti bacaan Dr. Malik. Falyatafaddal. Ayo, duduk yang benar, diikuti bacaannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنتم. القرآن الكريم يهتم به المسلمون لأن به حياتهم. نعم. Al-Quran termaksud dari yang harusnya diperhatikan oleh kaum muslimin, karena dari Al-Quran dia dapat mengetahui tentang tuntunan kehidupan. Maka hendaknya dari setiap kaum muslimin memperhatikan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat tuntunan kehidupan. وفضل حفظ القرآن الكريم كثير جدا جدا جدا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. نعم. Keutamaan Al-Quran, keutamaan untuk para penghafal Al-Quran sangat banyak sekali dalil yang menerangkan tentang keutamaan fadilah daripada orang yang menghafal Al-Quran. Salah satunya daripada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga. Kemudian ditanya Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, siapa keluarganya Allah? Kemudian Rasul SAW menjawab, perhatikan, yang ingin menjadi keluarga Allah. Rasul menjawab, dia adalah para penghafal Al-Quran. الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويكون ماهرا به يكون مع الملائكة الكرام السفرة البررة. Dan keutamaan selanjutnya, perhatikan adik-adik kakak yang ingin menghafal Al-Quran, ini berikut adalah keutamaan daripada hafalan Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quran. Yang kedua, dia akan bersama atau bersahabat dengan malaikat yang baik hati lagi mulia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. قراءة القرآن أجرها عظيم، فبكل حرف تقرأه حسنة، والحسنة تضاعف إلى 10 أضعافها إلى 700 ضعف. Selanjutnya, menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dari setiap hurufnya mendapatkan berapa pahala? 1 kebaikan. Dari 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ini baru 1 huruf.
فأنت وأنت تقرأ القرآن وتكرر القرآن وتحفظ كل حرف لك به هذه الأجور العظيمة. Demikianlah yang sebagaimana tadi disampaikan, kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, di setiap huruf yang kita baca, dari setiap huruf yang kita hafal, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari bacaan setiap huruf yang kita baca tersebut. ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Selanjutnya, keutamaan daripada para penghafal Al-Quran yang rajin membaca Al-Quran, nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra, bacalah, kemudian wartaqi, naiklah. Sesungguhnya derajat kita nanti di akhirat kelak, di surga kelak, tingkatan surga kita kelak itu sesuai dengan terakhir daripada bacaan Al-Quran kita. فالواحد منا لو قيل له بأن هناك مسابقة فإنه سيحرص أن يحفظ ويحصل فيها الدرجات المتقدمة حتى ينال الجوائز، فما بالنا بأعظم مسابقة وأعظم اجتماع ألا وهو يوم القيامة في الجنة. Nah, ketika kita tahu ada perlombaan di dunia, yang mana dari perlombaan tersebut ada hadiahnya, kira-kira semangat nggak untuk mengikuti lomba tersebut? Semangat, ingin mendapatkan hadiah. Itu saja perlombaan di dunia. Bagaimana dengan perlombaan di akhirat, yaitu berlomba-lomba naik ke tingkatan surga yang paling tinggi. Maka kalau kita ingin mendapatkan hadiah yang paling besar, yaitu surga yang paling tinggi, maka semangatlah untuk membaca Al-Quran, semangatlah untuk menghafal Al-Quran. وأنتم سمعت أن منكم من حفظ جزء عامة جزء 30، يعني نلتقي معكم إن شاء الله في مرات أخرى وتكونوا قد حفظتم أجزاء أكثر وأكثر حتى تختموا القرآن كاملا بإذن الله تعالى. Perhatikan, Syekh mengatakan kemarin beliau mendengar bahwasanya di antara siswa dan siswi SD IT Darul Hikmah ada yang sudah hafal juz 30. Maka beliau berharap sekiranya nanti Allah mempertemukan di pertemuan selanjutnya yang sudah hafal juz 30 bertambah hafalannya di juz sekian, dan demikian mudah-mudahan Allah memudahkan agar kita semuanya bisa menyelesaikan hafalan kita menjadi 30 juz. Kalau kemarin juz 30 saja, sekarang beliau berharap semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menghafal 30 juz. حسنا، الآن من يذكر لنا فائدة استفادها من هذه المحاضرة؟ Baik, selanjutnya beliau membuka sesi tanya jawab. Nah, beliau meminta pertama, siapa yang bisa menyebutkan apa pelajaran yang dia dapatkan dari pertemuan kita atau kajian kita di pagi hari ini? Silakan. طيب. Ada hadiahnya. Yang bisa menyebutkan apa pelajarannya? Silakan. Angkat tangan, kemudian siapa yang bisa menyebutkan pelajaran apa saja yang dia dapat dari muhadharah kita, kajian kita pada pagi hari ini bersama Syekh? Silakan. Apa pelajaran yang didapat dari kajian Syekh? Diangkat suaranya. يعطى المايك يتكلم بالمايك حتى Ya, silakan maju. Maju. Dijawab samping saya. يفكر. Jangan. Baik, silakan. هذا الذي قرأ قرآن. الذي قرأ قرآن.
Silakan ramai. Bagaimana? Kurang kedengaran? Karena kalau di ماذا karena قال؟ takror ايش ايش؟ tasheeh. تصحيح احسنت ما شاء الله ما شاء الله. Ya, silakan. silahkan بارك الله فيك. Ya, silakan selanjutnya. طالبات ايضا. احسنت. ايش؟ silahkan. Silakan duduk dulu. Sekarang pertanyaan untuk yang Ahwan. Ahwan, silakan siapa yang bisa menyebutkan pelajaran yang Ahwan? Ya, silakan yang tangan. Silakan deh. Apa Ustaz? Tanya pertanyaannya apa Ustaz? Siapa yang bisa menyebutkan pelajaran apa saja yang bisa diambil dari nasihat Syekh pada hari ini? Yang Ahwan, yang perempuan. Silakan. Pada malu. Baik. ايش؟ خلاص. هي هذه يعطونا فوائد ماذا استفادوا؟ خلاص نرجع للطلاب. Baik, selanjutnya kita kembalikan kepada yang Ikhwan. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. خلاص. صحيح خلاص اعطيه جائزه هات. Baik, بارك الله فيك. المهم يتكلم يتشجع. ya. طيب Alhamdulillah. silakan. ما شاء الله ما شاء الله. طيب تعال Ya. تفضل بارك الله فيك. Silakan Anas. Anas, ya. Ikhwan Al-Quran kayak Al-Quran Al-Quran Al-Fasatih. ما شاء الله بارك الله فيك وإياكم. Ya, Abu Di, silakan. هذا Diangkat caranya saya. جيد. silahkan تفضل. Silakan duduk. لا نكمل هذه وزعها الكتب. ايش؟ صحيح هات تفضل. ini baik. Yang lain yang Ahwan, silakan Ahwan. هيا باقي جائزتان. Masih ada. cukup. خلاص يكفي. Yang lain tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke pertanyaan ya.
Ada pertanyaan? Dengarkan. Duduk yang rapi. Anak soleh. Duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Bagaimana dengan orang tua yang tidak banyak hafalannya? Bagaimana nanti dengan tingkatannya di surga? الله سبحانه وتعالى جعل الأجر والثواب يعني بحسب الأعمال. فالذي يحفظ القرآن الكامل ليس كمن يحفظ نصفه، والذي يحفظ النصف ليس كمن يحفظ جزءا واحدا، وهكذا. فالإنسان يحرص على أن يحفظ، إن لم يستطع الحفظ يحرص أن يحفظ أبناءه، فإن حفظ ابنه القرآن فإن هذا يكون في ميزان حسناته، ويشفع في حافظ القرآن، يشفع في أهله، وإلى غير ذلك من الثواب الكثير في الجنة يوم القيامة. Bagi orang tua yang belum mempunyai hafalan yang banyak, kata beliau ini menjadi kabar gembira. Jangan putus asa untuk terus menghafal Al-Quran. Tentu orang yang menghafal Al-Quran dengan hafalan yang lengkap 30 juz berbeda pahalanya dengan mereka yang menghafal Al-Quran setengah daripada Al-Quran atau seperempat daripada Al-Quran. Sebagaimana banyaknya hafalan kita, demikian pula pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, bagi orang tua yang sudah tidak kuat lagi atau tidak mampu lagi untuk memperbanyak hafalannya, maka hendaknya menganjurkan anak-anaknya untuk membaca dan menghafal Al-Quran, karena anak-anak kita ini adalah tabungan kita di akhirat. Sebagaimana anak-anak kita banyak melakukan kebaikan anak tersebut dikembalikan dapat diberikan juga, dapat dibagi kepada orang tuanya. Dan anak yang menghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat untuk keluarganya nanti di akhirat kelak. Baik, jadi ini nasihat dari beliau bagi ayah anda, ibunda, umi abi sekalian, untuk terus untuk menghafal Al-Quran agar kita mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi pertanyaan silakan. Ada yang mau pakai mic, Pak? Pertanyaan terakhir insyaallah ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, walaupun kita sudah tua, tapi walaupun sudah tua kan tetap harus semangat untuk menghafal. Bagaimana teknik kita yang sudah tua untuk menghafal supaya kita cepat hafal? يقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فحفظ القرآن ميسر على الصغار وعلى الكبار، ولكن لا شك أن الحفظ عند الصغار أسرع من الحفظ عند الكبار، فيستعين الكبير بالله سبحانه وتعالى على حفظ القرآن، وعليه أن يكثر من المراجعة والتكرار، ولا ينسى نصيبه من قيام الليل. لابد أن يكون هناك جزء من الليل يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقرأ يعني شيئا مما حفظ، وهذا يكون يعني أدعى إلى تثبيت الحفظ بإذن الله تعالى. Perhatikan, ini ada satu kabar gembira yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk dizikir, untuk dibaca, untuk dihafal. Dan ini kabar untuk seluruhnya. Allah mudahkan menghafal Al-Quran, baik itu untuk yang muda, yang kecil, yang tua. Tidak ada perbedaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dilakukan lagi bahwasanya yang muda, yang masih kecil, dia sangatlah mudah atau kuat hafalannya, cepat menghafalnya daripada yang sudah tua. Tapi bukan berarti itu menjadi halangan atau menjadi alasan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan tadi, Allah sudah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Kemudian yang kedua, tadi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, hendaknya Al-Qur'an itu terus dibaca. Caranya untuk mudah dihafal, terus diulang untuk bacaannya. Jadi sebelum kita masuk hafalan, kita baca terus sekali, 2 kali, 3 kali. Maka dengan demikian akan memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nasihat beliau, jangan lupa untuk membaca Al-Quran setelah sholat tahajud. Jangan lupa membaca Al-Quran setelah sholat tahajud. Kita usahakan membaca Al-Quran setengah juz atau 1 juz di setiap malam ketika kita qiyamul lail. Nah, ini salah satu daripada cara untuk mudah menghafal Al-Quran, yaitu memperbanyak murojaah bacaan, disetor bacaan tersebut kepada gurunya, kemudian ulangi bacaan ketika sholat tahajud. Baik, kita tutup pertemuan kita. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا جميعا حفظ كتابه والعمل به، وأن يجمعنا في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Beliau menutup pertemuan kita dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi ahlul Quran. Kemudian semoga kita nanti di akhirat kelak dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mati syahid syuhada, orang-orang yang melakukan amal saleh, para salihin, dan para nabi dan anbiya. Ini yang dapat disampaikan oleh Syekh, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.